Halo, selamat bertemu kembali di channel Pukalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi dan tutorial untuk mengatasi warning dan invalid yang muncul setelah kita mengupdate Dapodik ke 2022D. Oke, seperti apa informasi dan cara mengatasi warning dan invalidnya? Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik subscribe dan menyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pukalingsir. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu sudah muncul update terbaru dari aplikasi Dapodik, yaitu Dapodik versi 2022D. Nah, setelah kita melakukan fetching aplikasi terbarunya, muncul beberapa notifikasi, warning, dan invalid yang menyertainya. Nah, seperti apa? Kita coba tengok dulu aplikasinya. Oke, kita coba login dulu. Oke, ini adalah aplikasi Dapodik dari sekolah saya. Nah, di sini sudah muncul versi aplikasi yaitu versi 2022D dan versi database 2100. Oke, nah kita langsung saja melihat ke validasinya ya. Jadi kita coba cek validasi yang Oke, ini adalah hasil validasi dari Dapodik sekolah saya. Nah, muncul di sini pada bagian sekolah itu muncul warning 10 yang mana kita coba cek. Nah, di sini terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan data inputan pada Sarpras. Anda mengkonfirmasi tidak memiliki ruang kelas, namun pada data Sarpras datanya berjumlah 14 ruang. Nah, semuanya sama ya, terdeteksi perbedaan data dinamis dengan data inputan pada Sarpras. Nah, kemudian untuk di Sarpras itu ada warning 2 dan invalid 60. Ya, lumayan banyak karena di sini ya, invalidnya adalah data periodik ya. Jadi data periodik memang saat kemarin sebelum saya mengupdate ke versi 2022D banyak data alat yang belum saya update data periodiknya di semester genap ini, sehingga sekarang menjadi invalid, padahal kemarin tidak muncul invalid. Nah, seperti itu ya. Oke, terkait perbedaan data dinamis dan data inputan Sarpras, kita perlu melakukan proses tarik data ataupun sinkronisasi. Nah, karena di sini masih ada invalid, jadi saya tidak bisa melakukan sinkronisasi. Saya akan melakukan tarik data. Nah, fungsi tarik data ini adalah untuk menurunkan referensi data terkini dari pusat ke aplikasi Dapodik lokal. Oke, kita coba melakukan tarik data. Oke, kita lakukan tarik data ya. Oke, waktu proses tarik datanya sudah selesai. Adalah data referensi pusat yang sudah turun ke aplikasi Dapodik lokal. Nah, sekarang kita coba untuk mengatasi validasi warning yang ada pada kolom sekolah ya. Nah, di sini kita masuk ke sekolah, kemudian kita masuk ke data dinamis. Nah, data dinamis ini adalah, jadi data dinamis ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa sesuaikan pertanyaan dan jawabannya dengan keterisian data sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Jadi rekan-rekan, karena di sini seperti yang sudah muncul di validasi lokal, di sini kan saya belum memunculkan pertanyaan dan jawabannya, sehingga di validasi lokal itu muncul notifikasi atau warning terkait perbedaan data. Contoh yang pertama yaitu saya akan memiliki ruang kelas di sekolah yaitu sejumlah 14 ruang ya. Nah, tetapi karena saya belum mengisi data dinamisnya,
sehingga muncullah warning terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dengan data inputan pada Sarpras. Karena saya menginput pada Sarpras, tetapi di data dinamis saya tidak melakukan penginputan pertanyaan terkait ruang kelas, ya. Nah, oleh karena itu kita akan isi data dinamis pada data rinci sekolah. Nah, di sini sudah masuk ke kolom data dinamis. Nah, kemudian kita klik tambah. Oke. Nah, muncul kotak dialog tambah data dinamis seperti ini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kita cari ruang kelas. Nah, di sini pertanyaan ruang kelas ya. Apakah sekolah Anda memiliki ruang kelas? Gitu. Nah, kemudian kita pilih jawaban. Saya pilih ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sehingga di data dinamis sudah terrecord satu pertanyaan terkait ruang kelas dan jawabannya adalah ya. Oke, untuk membuktikannya apakah ini berpengaruh pada warning yang muncul pada validasi Sarpras sekolah, kita coba refresh validasinya. Ini saya muncul 10 warning ya terkait perbedaan data antara data dinamis dengan data inputan pada Sarpras. Sekarang kita coba refresh validasinya. Nah, sekarang warning yang dimunculkan adalah 9 ya. Jadi sudah berkurang karena kita sudah mengisi data dinamis terkait ruang kelas. Nah, untuk warning-warning berikutnya kita bisa lakukan hal yang sama. Oke, kita coba isi data dinamisnya. Oke, keterangannya sudah valid semuanya ya. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi warning yang muncul pada sekolah terkait perbedaan data dinamis dengan data inputan Sarpras. Nah, kemudian kita masuk ke invalid yang muncul pada data Sarpras. Nah, di sini invalid pada data periodik ya, jadi alat dan sarana. Oke. Nah, untuk mengatasinya rekan-rekan tinggal input saja data-data periodiknya sesuai dengan notifikasi yang muncul di sini ya. Nah, karena kemarin beberapa alat yang belum saya update data periodiknya di semester genap ini sehingga muncul dia sebagai invalid. Oke, kita coba cek ya dengan ruang dengan nama laboratorium IPA. Oke, penggaris logam 60 cm. Kita coba masuk ke Sarpras, kita masuk ke alat ya. Oke, kita masuk ke alat, kemudian kita pilih ruang laboratorium IPA. Oke. Nah, di sini sudah muncul data laboratorium IPA, alat-alatnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba mencari data invalid, yaitu penggaris logam 60 cm. Oke, ini dia ya. Jadi penggaris logam 60 cm. Nah, kita update menunya di sini belum diisi ya, kemarin baru sampai pada beberapa sarana saja yang sudah saya isi. Nah, sekarang kita masuk ke penggaris logam. Ini saya contohkan beberapa alat saja ya, nanti rekan-rekan silakan sesuaikan dengan notifikasi invalid yang muncul pada validasinya. Nah, sekarang saya akan isi ini datanya. Kita masuk ke menu aksi. Nah, kemudian kita pilih periodik 2021-2022 ya. Nah, kemudian jumlah totalnya ada 1, kemudian jumlah like-nya ada 1 gitu. Ya, kemudian kita simpan. Ya, saya sudah mengupdate penggaris logam 60 cm ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke validasi apakah invalid ini bisa hilang ya. Nah, ini data periodik yang pertama ya. Di sini ada 60 data invalid di dapodik saya. Nah, sekarang saya sudah mengupdate satu buah data periodik, yaitu dengan nama sarana alat dengan nama alat penggaris logam 60 cm pada ruang laboratorium IPA. Nah, sekarang saya coba refresh apakah ini bisa mengatasi invalid tersebut. Ya,
Tadi sudah kita lihat ya, invalid yang ada di data Sarpras saya itu ada 60. Nah, sekarang sisa tinggal 59 karena data penggaris itu sudah saya isi data periodik. Oke, nah jadi seperti itu untuk mengatasi data invalid dan warning yang muncul pada validasi Sarpras setelah mengupdate Dapodik ke versi 2022D. Oke, kita lanjutkan lagi untuk mengupdate semuanya sehingga invalid yang muncul pada Sarpras bisa hilang. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi warning yang muncul pada tab sekolah terkait data dinamis dan pada Sarpras terkait data periodik ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang mengalami hal yang seperti ini bisa mengikuti tutorial ini sehingga warning dan invalid yang muncul setelah melakukan update patch Dapodik versi 2022D diperbaiki. Oke, mungkin itu saja tutorial kita kali ini, yaitu terkait cara mengatasi warning dan invalid yang muncul setelah melakukan update Dapodik ke versi 2022D. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, kemudian share ke rekan-rekan yang lainnya. Dan apabila masih ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsil. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya.